Hai Wan. Hai. Udah lama nunggu ya? Enggak. Oh, ya udah abang masuk nih ya. Iya, boleh. Oke. Silakan. Ini sepertinya kita ngobrol dalam mobil hari ini spesial kali ya. Hari ini beda konsep nih. Nah teman-teman, kita udah bersama Yohan nih teman-teman. Jadi nanti kita akan bicara soal pengalamannya berbisnis. Punya bisnis kan? Iya. Ada ya? Ada. Gitu. Kemudian kita akan cerita kesibukannya selama pandemi apa aja nih teman-teman. Oke teman-teman, ikuti. Yohan sendiri. Nah mungkin kesibukannya selama pandemi apa aja sih, Yohan? Kira-kira? Nggak ada. Nggak ada? Masa nggak ada sih? Di rumah aja sih. Oh, di bantu rumah. orang tua gitu. Iya. Paling cari-cari di HP apa yang bisa dikerjakan. Oh, sering update berita juga gitu? Nggak ke Nggak. berita sih, lebih ke Apa ya? gini, maksudnya ke bisnis gitu maksudnya. Oh bisnis. Ah, Oh berarti pengen berbisnis juga nih atau udah punya bisnis sebelumnya? Oh udah. udah. Oh iya. Nah teman-teman, yang menariknya dari Yohan sendiri punya bisnis dulu ya. Mm-mm. Sekarang masih berjalan apa enggak nih? Masih banyak sih bisnisnya, Oh. tapi masih berjalan. Oh, Ada yang masih, ada yang enggak lagi. Oke. Mungkin bisa diceritain perjalanan bisnisnya dari kapan sih? Waktu mulainya itu? Kurang tahu. Kayaknya setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu? Itu yang jual bubur ayam kemarin tuh. Bubur Oh ayam iya. kan bisa jadi bisnis juga ya kan? Oke betul ya, betul. Setiap hari Minggu di Car Free Day Car Free Banda Day. Aceh. Itu berarti khusus Car Free Day aja? Khusus Car Free Day aja. Nggak jual online atau apa gitu? Nggak? Ada terima juga kemarin tuh. Oh ada terima juga? Ada. Oh iya, oke. Sekalian. Itu pribadi yang buat? Pribadi sendiri buat. Iya. Dihargain berapa sih dari bubur ayam itu? Satu cupnya 5.000. 5.000? Banyak penghasilan selama jual itu? Alhamdulillah berputar. Berputar modalnya? Berputar. Berapa lama bertahan itunya, bisnisnya? Sekarang nggak lagi ya? Enggak lagi karena enggak ada Car Free Day-nya ya kan. Oh iya, karena pandemi juga ya. Heeh. Kan bagus juga tuh Yohan kalau dijual online gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang minat nih, yang mungkin giginya nggak ada bisa makan bubur. Orang-orang tua kan suka tuh makan pagi hari itu ya biasanya. Kenapa nggak buka aja melalui online gitu? Online. Nggak tahu kemarin tuh entah vakum karena apa, nggak tahu juga. Bukan nggak ada modal kan? Bukan. Iya, Modalnya pasti berputar. Oh iya. Mungkin pengen apa? Udah malas atau gimana? Udah nggak yakin lagi dengan bisnis itu atau apa? Kira-kira? Mungkin mau yang lain gitu. Oh, mau mulai yang lain gitu? Sempat juga sih papan bunga, tapi sekarang masih ada juga. Oh masih ada juga. Berarti Papan bunga, vektor wajah. Oh berarti sekarang yang masih jalan apa bisnisnya? Itu papan bunga sama vektor wajah. Itu punya pribadi juga? Jangan lupa dicek dulu IG-nya. Oh ya bisa promosi langsung nih buat teman-teman. Zini Floris. Oh itu di kawasan mana jualnya? Online. Jadi nanti kan pesan gitu, hubungin. Betul. Ya. Baru kemarin tuh ada buka toko kan untuk perkenalan. Oh perkenalan. Setahun. Oke, berarti udah setahun ya? Iya. Alhamdulillah bagus juga di situ perputaran modalnya, omsetnya. Alhamdulillah ya. Oke. 2 tahun berapa lama tadi? Setahun. Apanya tuh? Yang tadi apa? Yang tokonya. Iya. Tokonya setahun. Oke. Untuk perkenalan aja. Orang tua sendiri gimana sih melihat kalau sosok Yohan nih berbisnis gitu? Dukung sih. Dukung 100%. Berdua sama abang. Nggak sendiri juga. Oh, berdua sama abang. Kan cuma berdua. Iya, betul. Berarti cuma 2 orang nih, anak dari ibu. Pasang. Iya. Kira-kira target kalau dari bisnis, kalau ingin berbisnis itu apa sih? Kalau dari Yohan sendiri, kan nih mungkin orang banyak nih pengen berbisnis, pengen dapat banyak uang, pengen beli ini. Mungkin dari Yohan sendiri ada yang beda nggak? Pasti kan tujuannya pengen dapat uang yang banyak gitu kan dari bisnis. Iya pastilah. Sekarang hidup zaman sekarang kan pasti uang, mana-mana uang. Betul uang. Kalau Yohan sendiri gimana sih menikmati bisnis itu? Targetnya apa sih? Targetnya ya yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Habis itu kalau ada lebihnya ya untuk keluarga. Iya betul. Apalagi kan ibu sekarang sendiri. Oke. Jadi lebih ke bahagiain ibu.
Ya, betul. Hal yang paling menyedihkan mungkin selama berbisnis apa sih? Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan, pernah nggak itu? Pastilah, Pasti ada. pasti, Ya? pasti ada. Ya, Nggak mungkin semulus-mulus itu, nggak. Iya. Pasti ada. Iya, betul. Nggak dari keluarga, dari teman, dari siapa aja pasti ada. Dari lingkungan ya, Mm-mm. pastinya. Yang paling menyedihkan apa sih selama pandemi ini? Kan pandemi ini kita lihat ya sebagai, ya kalau kita nggak berhati-hati ya ancaman ekonomi pasti ya. Iya, setiap pasti orang ekonomi, itu. ya. Ya. Kau Yohan sendiri gimana sih melihat masa pandemi ini? Hal apa yang paling menyedihkan gitu? Kalau dari sosok Yohan sendiri. Dari segi ekonominya ya pasti ya. Segi ekonominya. Uh-uh. Oh, oke. Itu berarti ya, dari segi ekonominya. Mungkin nggak cuma Yohan, semuanya. Ya, semuanya ya. Mm-mm. Ya. Kayak yang kerja pun kan pasti di apa tuh PHK. gajinya. Di PHK. Ada. Banyak ya? Kayak kita di Aceh nggak ada PHK ya? Ada. Oh. Akan ada mungkin. Akan ada. Oke. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan Untuk sekarang aja. kan gajinya dipotong berapa persen gitu. Betul. Ya. Itu pasti ada. Mm-mm. Luar biasa memang ya. Iya. Masa pandemi ini kita harus tetap survive nih. Jangan bertahan aja nih teman-teman. Harus tetap kreatif. Iya. Berbisnis anak muda gitu ya, Yohan ya. Nah, oke teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Thank you. See you.